kelompok 15 beranggotakan Ayudhya Ramawati, Ibnu Salim, M. Hafiz Habibi, Fadel Zain, dan Yanwar Anwar akan menjelaskan materi tentang lingkungan industri. Lingkungan industri adalah serangkaian faktor-faktor ancaman dari pelaku bisnis baru, supplier, pembeli, produk pengganti, dan intensitas persaingan di antara pesaing yang secara langsung mempengaruhi perusahaan dan tindakan serta tanggapan kompetitifnya. Lingkungan industri dapat mempengaruhi nilai dari suatu bisnis berupa permintaan industri, tingkat persaingan dalam industri, peraturan industri, hasil perusahaan, biaya perusahaan, dan pendapatan perusahaan. Hasil perusahaan sangat tergantung pada karakteristik industri berikut. Permintaan industri. Dalam kurun waktu tertentu, suatu industri dapat berhasil lebih baik dari yang lainnya disebabkan tingginya permintaan keseluruhan dari produk-produk dalam industri tersebut. Persaingan industri. Setiap industri dari berbagai perusahaan yang bersaing satu sama lain untuk para konsumen yang menginginkan produknya. Tingkat persaingan berbeda untuk setiap industri. Ketika perusahaan menjadi bagian dari industri yang kurang bersaing, perusahaan itu akan lebih menguntungkan karena beberapa alasan. Penjualan perusahaan dibanding pasar keseluruhan atau pasang pasar normalnya lebih tinggi jika menghadapi persaingan sedikit. Perusahaan dapat memasang harga tinggi tanpa kehilangan konsumen. Lingkungan tenaga kerja. Beberapa industri memiliki karakteristik tenaga kerja khusus. Biaya tenaga kerja jauh lebih tinggi dalam industri tertentu yang memerlukan spesialisasi. Memahami lingkungan tenaga kerja dalam industri dapat menolong manajer perusahaan mengestimasi biaya tenaga kerja yang terjadi. Lingkungan peraturan. Pemerintah federal menegakkan peraturan lingkungan dapat melarang perusahaan beroperasi di suatu lokasi atau berkecimpung dalam bisnis tertentu. Semua industri terkena beberapa peraturan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan lingkungan dan pemerintah dapat menciptakan masalah besar pada perusahaan-perusahaan. Karena peraturan-peraturan ini khusus diterapkan pada industri tertentu, maka hal itu mewakili masalah industri. Ringkasan karakteristik industri. Semua karakteristik industri yang baru didefinisikan harus dipertimbangkan untuk menentukan dampaknya terhadap prestasi perusahaan. Perubahan dalam permintaan industri dan persaingan mempengaruhi permintaan akan produk perusahaan sehingga mempengaruhi penghasilannya. Selain karakteristik industri, mempengaruhi jumlah produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal itu juga mempengaruhi biaya operasional, seperti biaya produksi dan administrasi. Setiap perubahan dalam peraturan tenaga kerja dan lingkungan secara khusus mempengaruhi biaya perusahaan. Efek keseluruhan terhadap keuntungan tergantung pada dampak dari setiap karakteristik terhadap penghasilan atau biaya perusahaan. Dampak potensial dari permintaan industri dan persaingan pada hasil perusahaan dapat dipastikan dengan berkonsultasi dengan bisnis secara berkala dan membahas bagaimana industri tertentu berhasil belakangan ini. Sumber-sumber industri. Selain suatu perusahaan dapat mencoba untuk memantau sendiri karakteristik industri, perusahaan juga dapat mengandalkan pada sumber-sumber lain untuk informasi industri. Sumber-sumber berikut memberikan informasi berguna mengenai karakteristik setiap industri. 1. Value line. The Value Line Industry Survey menyediakan informasi berharga mengenai sejumlah perusahaan yang diperdagangkan secara publik, termasuk karakteristik keuangan, ramalan pendapatan, dan informasi umum tentang industri masing-masing. 2. Standard and Poor. The Standard dan Poor Industry Outlook menyediakan data industri dan penilaian pada beberapa industri berbeda. Perusahaan dapat menggunakan sumber ini untuk meramalkan permintaan industri, persaingan, lingkungan tenaga kerja, dan lingkungan peraturan. Analisis industri. Banyak perusahaan seperti Investor Links menggunakan internet untuk mempublikasikan analisis industri yang mereka hasilkan. Dengan mengklik internet dapat dilihat tren terbaru dalam industri tertentu dan diskusi tentang dampaknya terhadap hasil keuangan perusahaan. Juga contoh-contoh perusahaan dalam setiap industri dan bagaimana mereka dipengaruhi oleh tren. Sebab karakteristik industri seperti permintaan industri dan
persaingan mempengaruhi hasil perusahaan secara mencolok. Ekspor terhadap kondisi industri. Tereksposnya sebuah perusahaan terhadap kondisi industri tergantung pada karakteristik tertentu. Beberapa perusahaan lebih terekspos kondisi industri yang berarti hasilnya lebih dipengaruhi oleh kondisi-kondisi tersebut. Dua dari karakteristik utama yang mempengaruhi ekspor sebuah perusahaan terhadap kondisi industri adalah pangsa pasar dan fokus perusahaan pada industri utamanya. Pangsa pasar suatu perusahaan. Seberapa besar suatu perusahaan terpengaruh oleh perubahan kondisi industri tergantung pangsa pasar atau pangsa penjualan keseluruhan dalam industri atau pasar. Perusahaan yang mengontrol bagian lebih besar dari pasar biasanya akan mendapat keuntungan lebih dari peningkatan permintaan industri. Perusahaan yang memiliki pangsa besar terbesar juga terkena dampak lebih besar dibandingkan perusahaan kecil pada saat permintaan industri menurun. Gambar 5.3 menggambarkan bagaimana perusahaan dengan pangsa pasar lebih besar lebih terpengaruh oleh perubahan permintaan industri. Diasumsikan industri hanya memiliki dua perusahaan X dengan pangsa besar 80% dan perusahaan Y dengan pangsa pasar 20%. Dalam tahun pertama, penjualan keseluruhan industri menjadi 5 juta unit. Diasumsikan pangsa pasar setiap perusahaan tetap penjualan perusahaan X menurun menjadi sekitar 4 juta unit, sedangkan perusahaannya menurun menjadi sekitar 1 juta unit. Suatu perusahaan tidak memiliki kendali terhadap permintaan industri. Bagaimana juga perusahaan dapat berupaya meramalkan permintaan industri yang memungkinkannya untuk meramalkan permintaan produknya. Sebagai contoh, diasumsikan perusahaan mengharapkan permintaan industri sama dengan 5 juta unit untuk tahun depan. Jika pangsa pasarnya 20%, maka ramalan permintaan produknya sebagai berikut. Jika kondisi perubahan yang menyebabkan permintaan industri menurun, maka ramalan permintaan dari produk perusahaan juga harus diubah. Sebagai contoh, jika ramalan permintaan industri dari contoh terdahulu diubah jadi 4 juta unit, permintaan produk perusahaan menjadi hanya 800 unit. 20% kali 40 juta unit. Informasi pasar perusahaan tersedia dalam internet karena ekspor suatu perusahaan terhadap kondisi industri. Oke, ke materi 3. Fokus perusahaan pada industri utama. Perusahaan-perusahaan yang memfokuskan bisnisnya pada suatu industri secara umum lebih terekspos terhadap kondisi industri. Sebagai contoh, Smith Corona Corporation dan memfokuskan bisnisnya dengan memproduksi mesin ketik dan word processor sangat terekspos oleh perubahan permintaan keseluruhan akan mesin-mesin kantor ini. Ketika permintaan untuk mesin-mesin ini menurun karena meningkatnya penggunaan komputer, Smith Corona Corporation dinyatakan bangkrut. Mengurangi ekspor melalui diversifikasi. Suatu perusahaan mungkin ingin mengurangi ekspornya terhadap kemungkinan kondisi untuk industri bersangkutan. Solusinya adalah dengan mendiversifikasikan bisnis pada beberapa industri. Contoh, perusahaan melakukan bisnis elektronik dan pengembangan perumahan. Bersaing dalam suatu industri, persaingan ketat dapat memisahkan hasil dari perusahaan yang dikelola dengan baik dari perusahaan yang dikelola buruk. Mengenai pesaing, setiap perusahaan hendaknya dapat mengenali pesaingnya dan mengukur derajat pesaingnya setiap industri. Jenis bisnis atau kualitas. Dengan demikian, sebuah industri dapat secara sempit didefinisikan dengan membagi segmen menurut jenis bisnis dan kualitasnya. Pembagian dengan cara ini dapat menolong mengenai pesaing utama hingga mereka dapat dinilai. Membagi segmen berdasarkan jenis bisnis, membagi segmen berdasarkan kualitas, mengantisipasi perubahan dalam persaingannya. Oke, terima kasih. Materi keempat,
yaitu mengembangkan keunggulan kompetitif. Sebuah perusahaan yang sudah mengenali dan menilai pesaingnya juga harus meningkatkan atau setidaknya mempertahankan pangsa pasar. Berikut 3 karakteristik yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif bagi sebuah perusahaan. Yang pertama, harga produksi rendah. Jika perusahaan dapat menciptakan produk yang sama dengan biaya produksi yang lebih rendah, maka perusahaan tersebut dapat memasang harga yang lebih rendah dibanding para pesaingnya. Yang kedua, kualitas lebih baik. Jika sebuah perusahaan dapat menciptakan kualitas produk yang lebih baik tanpa biaya berlebihan, maka perusahaan tersebut memiliki keunggulan kompetitif dibanding para pesaingnya dalam hal harga yang sama. Yang ketiga, diferensiasi produk. Perusahaan umumnya mencoba mengenali kebutuhan khusus para pelanggannya agar dapat membedakan produknya untuk menciptakan kepuasan kebutuhan. Selanjutnya, menyoroti teknologi, keunggulan yang kompetitif. Kemajuan dalam teknologi informasi berubah di banyak negara, termasuk industri toko bahan pangan eceran. Sedikit perusahaan dalam industri membangun keunggulan kompetitif melalui teknologi. Toko bahan pangan biasanya padat karya. Di masa lampau, kasir mengetik setiap jenis barang persediaan dihitung secara manual. Banyak toko beralih ke scanner yang menghemat waktu pelanggan dan memungkinkan toko mencatat persediaan secara elektronik. Perusahaan-perusahaan yang lebih dulu menggunakan teknologi ini maju lebih awal. Selanjutnya, kerjasama lintas fungsional. Usaha-usaha industri mempengaruhi fungsi bisnis. Manajer perusahaan memiliki tanggung jawab berbeda sehingga menilai aspek lingkungan industri secara berbeda pula. Manajer produksi memantau perubahan biaya tenaga kerja ketika mengantisipasi bagaimana biaya produksi diubah. Mereka memantau perubahan teknologi dalam industri, karena biaya produksi akan dipengaruhi oleh tingkat teknologi. Mereka juga memantau perubahan peraturan yang akan menuntut perbaikan proses produksi. Perbaikan seperti ini juga akan mempengaruhi biaya produksi. Mereka juga memantau tingkat permintaan industri agar dapat menentukan volume produksi yang seharusnya diproduksi. Sekian dari saya dan kelompok 15. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.